Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan semua karunia, semua kenikmatan yang sudah dianugerahkan kepada kita semuanya, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa dibangunkan dengan kesehatan, diberikan kesehatan, bisa bangun, bisa menunaikan diawali dengan ibadah salat subuh berjamaah. Ini merupakan yang luar biasa bagi kita semuanya. Banyak di antara saudara-saudara kita yang dalam kondisi yang sakit kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah dengan cara berjamaah, dengan cara yang baik. Kita patut bersyukur, tapi kita doakan mereka yang dalam kondisi sakit senantiasa Allah memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam, mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah kelak kemudian hari. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu pada makalah yang keberapa ini? 27. Pada makalah yang ke-27 ini dibahas yaitu tentang 3 kiat sukses dunia akhirat. Nah, ini kalau yang mengambil di sini saat menjumpai Allah, ini sudah 26 waktu itu. Ya, sekarang yang ke-27, yaitu 3 kiat sukses dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal 20, yaitu makalah yang ke-27. An Abdillah bin Mas'udin, dari sahabat Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, atau Abdullah bin Mas'ud tersebut. Ad-dimaftaradallahu alaik, ad-dimaftaradallahu alaika, yaitu melakukan sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Ayat ditamami maksudnya dengan sempurna. Yang pertama adalah melakukan dengan sempurna apa yang sudah telah Allah wajibkan kepada kita semuanya. Niscaya kamu menjadi orang yang ibadahnya paling baik. Takun abadan nas, maka ada baginya abadan nas lebih baik daripada beribadahnya. Gitu. Ayat tasir aktsarun nasi ibadatan, maksudnya itu adalah manusia tersebut menjadi orang yang ibadahnya paling bagus. Gitu. Kiat yang pertama adalah melaksanakan dengan sempurna apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Ad-dimaftaradallahu alaika takun abudan nas, yaitu melaksanakan dengan sempurna apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanallah kepadamu. Niscaya kamu menjadi orang yang ibadahnya paling baik.
Jadi begini, kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada yang sudah diwajibkan, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang diharamkan, bahkan ada yang dimubahkan. Mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Ya. Tapi kalau kita melaksanakan yang sudah diwajibkan oleh Allah dengan baik, ya sholat yang dengan baik. Artinya sholat yang dengan baik itu tidak hanya dari arkan sholat, tidak hanya itu, tapi adalah juga termasuk di dalamnya mengandung daripada adabnya sholat, yang adabnya pakai adab. Kalau bahasa ini adalah etika gitu. Kita melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan rukunnya. Oke, ada rukun yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya rukun dalam bentuk gerakan. Itu dalam sholat itu ada dua itu. Rukun sholat itu ada dalam bentuk bacaan, ada rukun dalam bentuk bacaan. Gerakan itu. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan rukunnya, rukun yang dalam bentuk bacaan adalah bacaan surat Al-Fatihah. Itu akan sholat memang nggak nilai. Lantas itu sholat tidak akan sah sholatnya bila Al-Quran tidak membaca Al-Quran itu. Yaitu surat Al-Fatihah, Fatihatul Kitab itu dengan membaca Fatihah itu hadis menyebutkan itu. Itu dalam rukun. Yang selain itu adalah sunnah. Yang menjadikan rukun bacaan nanti adalah bacaan tahiyat, at-tahiyatu lillah. Itu membaca salawat. Itu. Kemudian salam. Ini kan pendek itu sebetulnya. Nah, itu kita lakukan dengan sempurna yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau kita mau sukses dunia dan akhirat, melaksanakan wajib, bukan kita melaksanakan memperbanyak yang sunnah. Sebetulnya sunnah itu adalah tahu-tahuan tambahan. Kadang-kadang orang itu seakan-akan lebih menggencarkan sunnahnya berpuluh-puluh rakaat, ya boleh-boleh saja, tapi kadang-kadang wajibnya kita itu tidak diperhatikan. Padahal ada yang menjadikan ibadah itu sah. Yang wajib itu harus memenuhi rukun syarat sahnya, syarat wajibnya, harus mengetahui ilmunya, batalnya bagaimana dan seterusnya itu. Ya. Tapi kadang-kadang kita itu hanya memahami rukun dan sunnah itu aja campur aduk, mana yang sunnah, mana yang rukun, kadang-kadang itu. Apalagi sampai membahas tentang yang dibatalkan dalam suatu ibadah tersebut, perbuatan tersebut. Ini salah satu contoh saja, banyak. Nah, ibadah fardu yang diwajibkan ya banyak, tidak hanya sholat saja, termasuk arkanul Islami khamsatun, kecuali rukun Islam yang kelima itu istata'a ilaihi sabila. Itu memang itu memiliki ketentuan tersendiri, memiliki peraturan tersendiri, dan memang diwajibkan bagi orang yang mampu dari segi hartanya yang jelas, mampu dari segi kesehatannya, mampu ada keamanan perjalanannya, ya. Terus kemudian juga mampu ketika melaksanakan ibadah haji di rumah keluarganya tidak keleleran atau apa ya istilahnya, terpenuhi kebutuhannya jasmani dan rohaninya, itu di situ itu yang dikatakan mampu. Ini yang pertama. Yang pertama harus kita melaksanakan, kita utamakan yang utama memang, yang sunnah ya harus kita sunnahkan. Belum lagi ada yang sifatnya makruh, belum ada lagi yang sifatnya makruh itu kadang-kadang mengganggu daripada perbuatan-perbuatan yang sifatnya wajib. Belum ada lagi yang sifatnya haram, yang haram atau yang tahrim. Kalau kita sudah dicampurkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sudah barang tentu memang di situ hadis Nabi, itaqilah haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Ini hadis Nabi ini, kalau kita berbuat tidak baik, maka kita harus mau juga berbuat yang baik, karena perbuatan yang baik itu tamhuha
akan menjadi penghapus atau penutup daripada perbuatan buruk itu. Manusia masalahnya makhluk wanisa, tempatnya ya salah dan lupa. Itu manusia. Makanya terus manusia tanpa dosa, tanpa salah, Islayu gino. Ya kalau Nabi Muhammad ya iya. Kalau Nabi ya tidak pernah dosa. Nabi Muhammad ya pernah diingatkan oleh malaikat. Itu bedanya. Nah, itu. Kalau Nabi itu kan nggak pernah dosa sama sekali. Kalau Muhammad pernah ditegur oleh malaikat supaya untuk melakukan, nah itu. Makanya kalau Nabi Muhammad digandeng sifatnya adalah maksum, terjaga dari sesuatu dosa. Itu loh maksudnya. Itu. Kalau kita hamba, ya kita berusaha meneladani, mengikuti daripada ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Kemudian yang kedua adalah wastabud maharimallah takun azhadan nas, yaitu jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu menjadi orang yang paling zuhud. Zuhud itu tidak memenuhi syahwat, kebutuhan duniawi. Itu zuhud. Kita butuh dunia, tapi bukan duniawi itu hal-hal yang sifatnya duniawi yang ada di dunia ini, lahibun walahun. Sifatnya di dunia ini adalah permainan dan istighraq. Ya. Kita diberikan harta yang banyak, itu juga bisa jadi ujian. Kita diberikan kemelaratan, kemiskinan dari Allah, itu juga ujian bagi kita semuanya. Ketika seseorang diberikan harta yang banyak, kemudian dihambur-hamburkan seenaknya sendiri, kemudian dibiarkan oleh Allah, tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya pembiaran, istijrad. Ujian juga. Tapi bagi kita orang yang beriman ini sudah barang bisa memisahkan, oh ini yang tahunya istijrad. Kita harus berpikir kalau bisa itu bersyukur pada diri kita, berprasangka buruk bahwa saya ini diberi kesehatan, saya ini diberikan uang banyak. Apakah ini merupakan istijrad ataupun ujian dari Allah? Ya? Bukan kita bersyukur kepada Allah, tapi kita bersyukur pada diri kita sendiri. Kalau bahasa saya itu mengkoreksi paling gampang. Itu. Kalau kita nggak boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali nggak boleh. Dan kita itu harus berhusnudzon kepada Allah, harus berbaik sangka dalam kondisi apapun. Ketika kita diberikan sakit, saya ini baru sudah 1 bulan penuh, itu rasa juga jengkel banget. Tapi ya gimana, saya terima aja. Waktunya ngomong ya ngomong, waktunya diam ya diam, gitu aja. Saya terima aja. Nah, yang kedua, keping sukses yaitu kita harus menjauhi perbuatan yang dilarang, niscaya kamu akan menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu yaitu orang itu tidak terlena dengan keberadaan dunia. Dia mencintai dunia tapi tidak berlebihan. Ya, kita harus mencari dunia. Ya, kebutuhannya, kan kita hidup di dunia, masalahnya pekerja wajib hukumnya. Ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu bisa macam-macam, ya bekerja di kantoran, usaha, dagang, ngelola semacam-macam dan sebagainya. Wajib itu hukumnya. Sekarang jadi misalkan membuka toko online, mau jadi ojol dan sebagainya, itu hukumnya wajib. Karena apa? Kita hidup di dunia. Kenapa kok demikian? Tapi kita harus tahu batas-batasnya. Karena dunia itu, ya kita harus membutuhkan itu. Kita biaya sekolah dari mana kalau nggak kita kerja? Apa tiba-tiba ya Allah, anak saya waktunya bayar SPP, cepat dong Allah kasih rezeki, tiba-tiba gedebuk misalkan begitu, jatuh dari langit misalkan. Oh ini, butuhmu berapa nak misalkan? Ya nggak begitu. Allah itu memberikan Allah itu memang benar kata
Pak Soleh juga itu, Allah itu sudah menyediakan apapun yang sudah dibutuhkan oleh manusia, tapi harus kita cari. Allah itu sudah menyediakan semuanya apa-apa. Nah, yang kita cari harus dan hal-hal yang halal, tidak hal-hal yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Agar apa? Apa yang dimakan kita, apa yang dimakan dengan keturunan kita itu menjadi darah daging yang bermanfaat. Kalau masukkan hal-hal yang haram sedikit saja, ya jangan salahkan, misalkan keturunan kita kadang-kadang ngeyel pada orang tua. Ya jangan salahkan, introspeksi diri, bersyukur kepada dirinya sendiri. Oh iya, itu apa ya yang salah pada diri saya? Kan begitu, bukan apa yang salah pada diri dia. Kita tidak boleh menyalahkan terus-terusan kayak begitu. Bila kita menyalahkan orang lain itu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi isunya kayak gini, misalkan saya nggak mau jamaah dengan orang itu, nggak sah sholatnya. Ya cek pinter pol itu, cek pinter pol menilai orang itu. Padahal ayatnya jauh di Al-Quran surat Al-Sallahu bi'ahkamil hakimin. Al-Sallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling bijaksana? Dan ngono kok yo nilai konsumsi diri sholat. Jadi sholat api-api wong gitu. Nggak akan mungkin. Itu pakai logika itu sudah nggak akan masuk orang kayak gitu. Berarti orang itu tidak berlogika. Al-Quran itu jelas loh. Al-Sallahu bi'ahkamil hakimin. Itu jelas. Ini kan kadang-kadang kita itu sebagai orang Islam yang kelihatannya khusyuk ibadahnya rajin, tapi dalam beretikanya ini masalah tadi itu yang saya sampaikan saat ini itu begitu. Ibadah yang wajib itu harus ada etikanya, ada adabnya, tidak sembarangan. Belum lagi yang namanya sifatnya adalah kalau makmum mufaroqah itu yang bagaimana? Ayo, ada ilmunya. Misalkan ada makmum mufaroqah, yang mufaroqah itu furqah itu artinya misah. Itu ada etikanya. Bagaimana? Ya kalau memang itu orang itu memang tahu bahwa oh ternyata syarat sahnya itu tidak terpenuhi, ternyata tidak menutup aurat misalkan begitu, tidak menutup aurat, kebuka auratnya si imam tersebut, kita bisa langsung untuk jadi mufaroqah pada waktu itu. Mufaroqah itu artinya pisah, kemudian dia itu hanya mengikuti gerakan imamnya saja supaya masih dalam terbungkus satu jamaah. Itu loh mufaroqah. Yang ngerti itu dirinya sendiri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak woro-woro itu nggak benar terus ayo kita sholat lagi. Wah ini itu mufaroqah. Ilmu yang dari mana? Fikih ulama yang dari mana? Itu nggak ada kayak gitu. Ini perlu saya sampaikan karena saya barusan dapat informasi yang demikian juga. Itu dari jamaah kita yang membawa sesuatu yang sudah bagus itu ya dari jamaah kita. Itu na'udzubillah betul itu kadang-kadang. Ya, makanya ya nggak tahu saya terinspirasi kayak gini nanti sebagai kebetulan kayak gini ada kaitannya begitu. Walaupun nggak ada kaitannya beneran ya kita masukkan saja. Itu yang dinamakan makmum mufaroqah itu makmum yang ketika itu melakukan ada yang tidak benar menurut dirinya pribadi, jangan ajak-ajak pada orang lain begitu loh. Terbuka misalkan, lah auratnya itu yang dia bagaimana? Baina surati warbatain itu auratnya laki-laki. Itu baik dalam sholat terutama itu batas minimal, yaitu udel ini sampai 2 lutut di bawahnya lutut. Nah ketika kok itu tunai ataupun kebuka kadang-kadang itu kan batal sholatnya sebetulnya. Itu jarang diperhatikan. Apalagi kaosnya agak ketat, celananya melorot, kelihatan sidinya yang di belakang, itu sudah batal pastinya Pak. Karena apa? Itu sudah antara
benas surati wa rukbatai. Itu batal itu, kita harus sadar batas sendiri. Nah, ketika kita makmum pada orang tersebut, kok masa pada waktu kita sholat misalkan, wih batal itu tersebut, kalian tersinggung Pak, apalagi sebaya, apalagi di bawahnya dikemplang Pak. Orang yang berilmu aja mengingetin kayak gitu kadang-kadang bisa dikemplang kok, apalagi si bawahnya. Nah ini makanya ilmu itu perlu buat apapun. Coba tidak kadang-kadang kita melihat menyaksikan cuplikan-cuplikannya realnya Gus Bah kayak gitu, itu memberikan pemahaman yang luar biasa kayak gitu. Semuanya pakai ilmu, ada ilmunya semuanya, tidak ngawur. Dan ilmu itu memang harus digurukan. Gurunya harus jelas sananya. Guru punya guru lagi, punya guru lagi, punya guru. Saya punya guru. Ya, salah satunya adalah Mbak Matis gitu. Mbak Matis punya guru yang namanya Gusme. Gusme punya guru lagi bapaknya, ya Hamil Jazuli. Mbak Hamil Jazuli punya guru lagi. Terus sangatnya jelas kayak gitu ngaji. Nah itu baru ya, semacam itu. Sukses yang kedua yaitu kita mencari hal yang dilarang itu selingan aja yang dinamakan makmum mufarokoh itu begitu. Jadi makmum mufarokoh itu nggak ajak-ajak teman, ayo imamnya salah gitu, kita sholat lagi. Itu sudah dari segi adab sudah ya, gitu. Makmum mufarokoh ya caranya begitu, langsung niatkan sendiri saya mufarokoh, langsung hanya mengikuti gerakannya saja. Itu loh etikanya. Itu ulama memolasinya itu kayak begitu supaya tidak terjadi ketersinggungan. Ibadah itu ya harus faham lingkungan. Gunanya apa? Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu semuanya, warahmatullahi dan kerahmatan Allah bagi kita semuanya, wabarakatuh dan keberkahan. Itu doa. Assalamualaikum kan kita menebar keselamatan, kebaikan. Lah kok habis itu kok menebar cercaan. Wah, ya alhamdulillah kemana untuk ini tuh. Tengok kanan lagi Assalamualaikum dengan doa yang sama. Berarti itu sudah terwujud kita itu ya ibadah kepada Allah, tapi juga kita memikirkan yang nama sosialisasinya, sosialitas kita, lingkungan kita itu. Kemudian yang ketiga adalah Wardu bima qasamallah mulaka takun agunan nas. Terimalah dengan senang hati rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, nescaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Ini adalah memiliki sifat qanaah. Kalau orang yang melakukan meninggalkan hal-hal yang dilarang itu akan menjadikan zuhud. Itu kesenangan mengikuti nafsu kita, hawa syahwat kita, nafsu kita itu. Kemudian yang ketiga adalah kita menerima. Makanya apapun yang sudah diberikan oleh Allah dengan kita harus kita syukuri. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya ada yang nikmat, kadang-kadang yang diuji dengan yang tidak nikmat, itu yang jelas itu. Sakit, ya itu yang memang keberadaannya. Tapi kadang-kadang ya tapi sulit ini. Saya sendiri kadang-kadang waktu malam batuknya ngekel ya Allah itu ya gak sayang sama saya. Saya itu bilang begitu juga. Batuk kok ya gak selesai kayak gini. Tugas saya itu tukang ngomong di sekolah ngajar masalahnya kan gitu. Ya tapi ya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kayak gitu ya, akhirnya ya, sudah bopek obat sampai berapa kali kayak gitu. Jadi orang tersebut apa yang rezeki oleh Allah berikan itu harus kita syukuri. Makanya orang yang syukur namanya syukur di nafsi. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah itu sebetulnya itu syukurnya untuk dirinya kita sendiri, bukan untuk orang lain. Bahkan apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin, karena Allah itu yang sudah menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia. Makhluk hidup semuanya sebelum Allah
menciptakan yang namanya makhluk hidup. Roh itu sebelum diciptakan 40 tahun sebelumnya rezeki sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum jasadnya itu dibikin oleh Allah, Anas misalkan namanya Anas, belum ada rohnya Anas 40 tahun kemudian, sebelumnya itu sudah ada. Berarti itu sudah betul-betul dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah khawatir kita itu. Yang penting kita itu hal usaha gerakan tangan kita ini. Makanya fa'anzilu rizqan, maka Allah akan menurunkan rezeki. Itu sudah pasti janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kadar sedikit besar banyaknya itu adalah relatif, dan itu tergantung ukurannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqadahu taqdira. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya, tidak sesuai dengan ukuran makhluknya, tapi adalah ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kadar baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Makanya di sini intinya adalah orang yang pandai bersyukur. Yang ketiga itu pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu kita harus memiliki sifat zuhud. Itu tidak selalu dalam kondisi yang senang dengan dunia belum, tapi tidak hal yang menjadi tujuan utama. Dunia itu adalah sebagai lahan untuk melakukan amalia baik, walaupun kadang-kadang kita itu sudah melakukan perbuatan salah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ini bisa paling tidak sedikit demi sedikit untuk mengikis sifat-sifat amarah kita, sifat tamak kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang zuhud, orang-orang yang kaya, yang dapat menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.